Selamat pagi Permisa, selamat bergabung kembali dengan Berita Sejarah bersama saya Pratidina Natasha. Kami akan membawakan seputar info mengenai sosok Bapak Tentara Indonesia atau yang biasa kita kenal Bapak Jenderal Sudirman. Siapa sih sosok Jenderal Sudirman bagi Indonesia? Jenderal Sudirman merupakan Panglima Besar TNI pertama yang dihormati sepanjang masa sejarah Indonesia. Perannya dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan sangat penting bagi Indonesia. Jenderal Sudirman dikenal sebagai pahlawan nasional dengan jasa-jasanya yang besar. Berkat beliau, kedaulatan kemerdekaan bangsa Indonesia masih dipegang hingga saat ini. Mari kita lihat cuplikan singkat perjuangan dan perjalanan kisah hidup Jenderal Sudirman. Inilah kisah singkat Jenderal Sudirman dari semasa kecilnya sampai akhir hidupnya yang memberi inspirasi kepada kita semua. Raden Sudirman lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Semasa kecilnya, Raden Sudirman adalah seorang rakyat biasa dan sederhana. Ayahnya Karsit Kartawiraji merupakan seorang pekerja di pabrik gula Kalibogor, Banyumas, dan ibunya Siem merupakan keturunan Wedana Rembang. Saat berusia 7 tahun, Sudirman terdaftar di Sekolah Pribumi Hollands Inland School. Sudirman dipindahkan ke sekolah menengah milik Taman Siswa pada tahun ke-7 sekolah. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di KHIK, Sekolah Guru Muhammadiyah, Solo, tetapi tidak sampai tamat. Pada 1936, Sudirman menikahi putri seorang pengusaha batik karya bernama Raden Sastrawatmojo bernama Alfia. Setelah menikah, Sudirman tinggal di rumah mertuanya di Cilacap. Sudirman dan Alfia kemudian dikaruniai 3 seorang putra dan 4 seorang putri. Pada 1936, Sudirman mengajar di sebuah sekolah dasar Muhammadiyah yang terletak di daerah Cilacap. Kemudian mengabdikan dirinya menjadi guru HIS Muhammadiyah Cilacap dan pemandu di organisasi Pramuka Hizbul Wathan. Sebagai guru, Sudirman mengajarkan murid-muridnya pelajaran moral dengan menggunakan contoh kehidupan dari para rasul dan kisah wayang tradisional. Meski bergaji kecil, Sudirman tetap mengajari dengan giat. Dalam beberapa tahun kemudian, Sudirman diangkat menjadi kepala sekolah meskipun tidak memiliki ijazah guru. Selama mengajar, Sudirman sangat disegani oleh masyarakat. Pada zaman penjajahan Jepang, tepatnya 1944, Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air di Bogor. Sehubungan dengan posisinya di masyarakat, Sudirman dijadikan sebagai komandan dan dilatih bersama orang yang berpangkat sama. Pasca Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang, ia berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Kemudian beliau diangkat menjadi komandan batalion di Kroya. Setelah itu, Sudirman menjadi seorang panglima besar TKR atau disebut sebagai Tentara Keamanan Rakyat pada 18 Desember 1945. Selang 3 tahun, sang jenderal menjadi saksi kegagalan negosiasi dalam perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Sudirman juga menghadapi upaya kudeta tahta kepemimpinan pada 1948. Pada Desember 1948, Sudirman melakukan perlawanan terhadap agresi militer dua Belanda yang terjadi di Yogyakarta, beserta kelompok kecil tentara dan dokter kepribadiannya. Jenderal Sudirman melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Hingga akhirnya Belanda mulai menarik diri. Jenderal Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949 oleh Presiden Soekarno. Pemberontakan di Madiun dan ketidakstabilan politik yang sedang berlangsung melemahkan kondisi kesehatan Sudirman. Hingga pada tahun 1948, Sudirman didiagnosis mengidap tuberkulosis atau yang sering disebut dengan TBC. Sudirman terus berjuang melawan TBC dengan melakukan pemeriksaan di Panti Rapi Yogyakarta. Meskipun sedang sakit, Sudirman saat itu juga diangkat sebagai Panglima Besar TNI di negara baru bernama Republik Indonesia Serikat. Selang sebulan, tepatnya pada tanggal 29 Januari 1950, waktu 6.30, Jenderal Sudirman wafat di Magelang, Jawa Tengah. Jenazah Sudirman disemayamkan di Masjid Gede Kauman pada sore hari.
Jenazah Sudirman kemudian dibawa ke Taman Makam Pahlawan Semaki. Atas cinta rakyat terhadap beliau, kerumunan pelayat sepanjang 2 km mengiringi proses pemakamannya. Permisa, inilah informasi kisah perjalanan Jenderal Sudirman sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya, Pratidina Natasha, beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berita Sejarah.